Saya ucapkan selamat datang pada episode perdana podcast kali ini adalah Career Talk, podcast mengenai inspiring alumni. Jadi ini adalah podcast pertama saya. Menurut saya ini momen yang spesial karena untuk pertama kalinya kita akan berbagi inspirasi secara virtual bersama alumni berprestasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Nah, saya Rizkyani Iskandar, salah satu dosen juga di Universitas Tadulako, dosen baru dan saat ini CPNS juga. Ini adalah salah satu kegiatan yang merupakan dari aktualisasi saya gitu di pelatihan dasar CPNS. Baik, di era digital ini saya memanfaatkan teknologi untuk terhubung dengan alumni FEB Unpad. Hari ini kita beruntung sekali karena kita kedatangan seorang tamu yang menurut saya luar biasa. Ya, beliau adalah Ibu Syarifah Aliyah Fitrisam, seorang ASN dosen juga, dosen muda, ya, Gen Z. Tapi beliau ini sudah sangat banyak menorehkan berbagai prestasi di lingkungan kampus Universitas Tadulako, bahkan hingga saat ini seperti itu. Nah, sebagai alumni dari Universitas Tadulako, perjalanan karir beliau juga saya pikir sangat menginspirasi. Nanti kita akan dengar banyak mengenai beliau. Semoga menjadi inspirasi kita semua. Dan semoga kita juga dapat mengambil banyak pelajaran dari podcast Inspiring Alumni ini. Baik, halo Ibu Lia, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya pagi ini bisa bergabung dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Rizky, terima kasih ya sudah diundang ke podcast Ibu Rizky. Alhamdulillah, walaupun Palu setiap hari panas, tapi alhamdulillah sehat-sehat Bu Rizky. Bu Rizky apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, kita ini sudah jarang ketemu sebenarnya ya, ini bertemu lagi online seperti ini karena emang kesibukan masing-masing ya Bu Lia ya. Benar. Jadi Bu Lia ini namanya Syarifah Aliyah Fitrisam, kita biasa panggilnya Ibu Lia. Oke, kita langsung aja kali ya Bu Lia ya, kita ngobrol-ngobrol santai ya hari ini. Siap. Ya. Saya mau nanya nih dikit-dikit mengenai ini latar belakang pendidikan Bu Lia di FEB Unpad. Ya, bisa diceritakan ya Bu? Ya, jadi saya S1 sama S2 itu di FEB Universitas Tadulako. Saya S1 di jurusan manajemen, masuknya itu tahun 2016, terus saya lulus tahun 2020 bulan Februari. Jadi waktu saya lulus itu seharusnya saya wisuda bulan Maret, tapi karena lockdown jadinya saya nggak ikutan wisuda waktu lulus kemarin pas S1. Nah, terus karena waktu itu pandemi, tidak banyak hal yang bisa dilakukan, mau cari kerja susah, mau daftar kuliah di luar kota juga banyak sekali ketidakpastian saat itu. Jadi saat itu opsi terbaik buat saya setelah konsiderasi dan setelah diskusi dengan orang tua, bagaimana kalau langsung lanjut saja S2 di Unpad saat itu. Jadi saya lanjut lagi di tahun yang sama, tahun 2020, S2 di Unpad, mengambil program studi yang sama, terus saya lulus tahun 2022 itu bulan Juni kalau nggak salah saya lulusnya. Jadi masuk 2020, lulus tahun 2022. Nah, sebenarnya alasan kenapa saya mau masuk manajemen nih Bu Rizky, sebenarnya itu sama kayak anak-anak SMA pada umumnya gitu. Jadi kayak memilih jurusan itu karena ya itu yang populer saat itu gitu. Jadi kayak sebenarnya saya bukan memutuskan untuk masuk manajemen karena betul-betul saya sudah yakin nih ini passion saya dan kayak ini tuh jenjang karirnya akan bagus, bla 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 kayak begitu. Nah, saat itu sebenarnya orang tua saya itu lumayan memaksa saya untuk masuk fakultas kedokteran, sama kayak sebagian besar orang tua di Indonesia. Kebetulan juga kakak saya masuk fakultas kedokteran. Nah, saat itu bapak saya tuh sudah bilang ke saya gitu, yang kayak pokoknya orang tua saya itu hanya akan mengizinkan anaknya berkarir di kalau bukan dunia pendidikan, dunia kesehatan gitu. Jadi karena saat itu saya sudah menolak untuk masuk kedokteran, jadinya opsinya hanya harus masuk di bidang pendidikan. Nah, saat itu bapak saya tuh mindsetnya adalah kalau mau berkarir di dunia pendidikan ya masuk FKIP gitu. Masuk FKIP. Terus, nah saya
sebagai anak remaja yang lumayan rebel saat itu, jadi kan saya kayak saya nggak suka gitu, kayaknya saya nggak cocok deh kayak masuk FKIP, kurang keren gitu kalau katanya masuk FKIP, bla 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 kayak gitu, argumentasi saya ke bapak saya. Terus akhirnya waktu SMA saya pikir-pikir lagi nih, kira-kira pelajaran apa yang paling enjoyable buat saya saat itu. Nah, saat itu pelajaran yang paling saya nikmati kebetulan adalah pelajaran ekonomi. Nah, saat itu saat itu yang saya tahu jurusan di Fakultas Ekonomi itu adalah hanya kalau bukan akuntansi ya manajemen. Saat itu saya belum punya exposure tentang ternyata ada ilmu ekonomi gitu, ada ilmu ekonomi, ada studi pembangunan kayak gitu, yang saya tahu hanya manajemen. Terus selama ini portrayal yang kita lihat di media-media, di sosial media, biasa kan yang keren-keren tuh anak FEB manajemen gitu. Jadi ya sudah, saya karena saya suka ekonomi, terus karena itu juga buat anak umur 17 tahun kelihatan yang paling keren, jadinya saya pilih manajemen FEB. Nah, terus saat itu saya masih lumayan tektokan juga nih sama bapak saya, karena bapak saya mindsetnya adalah ngapain kamu dari IPA terus tiba-tiba switch ke manajemen gitu, switch ke FEB. Nah, terus argumentasi ini saya termakan omongan saya sendiri sebenarnya. Jadi waktu itu saya bilang ke bapak saya, lah kan kalau misalnya di dunia pendidikan itu bukan hanya guru yang mengajar di SD, SMP, SMA, dunia pendidikan kan juga bisa jadi dosen gitu, bisa jadi dosen. Nah ya sudah, nanti kan intinya saya mengajar gitu, bukan tentang saya mengajarnya apa. Jadi kalau saya masuk manajemen ya sudah, nanti saya lulus jadi dosen. Bukan tiba-tiba sih, akhirnya lulus setelah kuliah jadinya dosen kayak gitu, Ibu Rizky. Jadi ya lumayan aneh-aneh juga saya ini sebenarnya perjalanannya gitu. Itu ini ya Bu, Lia ya, berarti dari kata-kata itu doa ya Bu ya? Ya, betul, malahan sebenarnya waktu saya semester 1 nih lumayan ngadi-ngadi lagi. Saya sempat bilang ke orang tua saya, kayaknya saya mau pindah di ISP dan mau di manajemen, karena waktu itu dosen yang kebetulan paling berkesan saat sama saya waktu semester 1 itu namanya ada Prof. Hairil Anwar. Beliau itu adalah dosen di jurusan ISP. Beliau ngajar waktu itu pengantar makroekonomi. Terus menurut saya di semua dosen-dosen dan di semua mata kuliah yang saya pelajari semester 1, yang paling berkesan dan buat saya itu paling bersemangat dengan mata kuliahnya itu adalah makroekonomi. Terus waktu itu saya rasa yang kayaknya saya lebih cocok deh ke ekonomi yang bagian science-nya gitu, bukan yang praktikal kayak manajemen. Tiba-tiba saya bilang ke orang tua saya, semester 1 kayaknya saya mau pindah deh. Nah, untungnya pindah jurusan itu hanya boleh setelah 1 tahun. Jadi saya waktu semester 2 untuk berpikir lagi. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya terlalu eksperimental juga kalau saya hanya karena satu mata kuliah itu terus tiba-tiba pindah jurusan, banyak administrasi yang harus diurus, penyesuaian mata kuliah lagi yang kayak sudahlah, saya jalani saja ini manajemen. Akhirnya lulus deh sampai sekarang. Oke. Saya ucapkan selamat datang pada episode perdana podcast kali ini adalah Career Talk. Podcast baik, tadi Ibu Lia udah cerita soal ini ya, mata-mata kuliah yang menurut Ibu Lia berkesan. Kira-kira ada hal lain nggak berkesan selama kuliah di FEB Untar? Yang berkesan lagi ini masih berhubungan sama mata kuliah sih, Bu Rizky. Waktu saya semester 3, ada mata kuliah namanya riset operasi. Nah, jadi di mata kuliah riset operasi itu kita tuh ada satu pertemuan yang mana kita disuruh menjelaskan sama dosennya. Jadi kita ganti-gantian nih. Kan kalau riset operasi itu hitungan-hitungan ya. Jadi kayak kita dikasih case masing-masing, terus kita disuruh presentasi untuk menjelaskan ke teman-temannya kita di kelas. Nah, di mata kuliah riset operasi itu kebetulan mungkin saya lagi bagus vibes-nya hari itu. Mungkin karena cara saya menjelaskan, terus mungkin penguasaan materi saya saat diberi tugas itu ketika di kelas, itu
lumayan memberikan impresi yang bagus ke dosen saya saat itu di mata kuliah itu, namanya Bapak Suryadi Hadi. Nah, setelah presentasi itu, beliau tawarkan ke saya yang kayak, kamu mau nggak terima tantangan saya gitu, kamu ngajar bab ini ke mahasiswa yang ada di program non-rek, jurusan non-rek, tapi di situ kalau saya nggak salah mata kuliahnya di non-rek itu ada di semester 1. Nah, jadi beliau kasih tantangan saya seperti itu. Saya ingat sekali itu bulan puasa. Jadi bulan puasa, sore-sore saya itu habis kelas dari Untat di Tondo, terus sore-sore saya itu cepat-cepat pergi ke kampus non-rek untuk ngajar mata kuliah itu ke mahasiswa non-rek. Nah, saat itu mahasiswanya kan kalau non-rek itu banyak kan orang-orang yang kerja ya Bu Rizky, bukan yang fresh graduate kayak gitu. Terus sudah saya disuruh ngajar di situ sama Pak Suryadi Hadi sampai mahasiswa-mahasiswanya itu setelah itu masih ada gitu yang kayak ngechat saya nanya-nanya soal yang saya jelaskan ke mereka di pertemuan itu kayak gitu. Terus waktu itu saya ingat sekali bulan puasa sore-sore setelah ngajar saya itu dikasih uang 100.000 sama Pak Suryadi Hadi sebagai reward katanya buat beli takjil gitu karena kamu sudah mau capek-capek gitu bulan puasa ngajar di kelas saya gitu. Nah, sebenarnya pengalaman itu juga menurut saya lumayan rewarding juga ya Bu Rizky, bukan soal uang 100.000-nya, tapi tentang bagaimana akhirnya keilmuan saya, kemampuan saya tuh berguna buat orang lain, dan saya dengan diberi kesempatan mengajar begitu, yang saya rasakan saat itu adalah saya merasa diapresiasi gitu, yang kayak saya rajin belajar, kemudian saya bisa mengajarkan ke orang lain, dan usaha saya itu mendapatkan apresiasi bukan hanya dari mahasiswa tapi juga dari dosen saya saat itu. Dan menurut saya itu tuh juga jadi salah satu tipping point kenapa akhirnya saya bertahan di manajemen dan kenapa akhirnya saya merasa kalau mengajar itu menyenangkan gitu buat saya. Luar biasa sekali ya Ibu Lia ya. Sebenarnya jadi udah tergembleng jadi dosen itu sejak lama berarti ya. Sebelum saat ini jadi dosen beneran gitu. Iya. Oke. Dan ini saya mau nanya kira-kira ini nggak? Itu berarti ini ya bermanfaat untuk karir Bu Lia sekarang ya berarti sebagai dosennya. Karena emang udah terlatih dari awal ya Bu Lia. Iya, bermanfaat karena di situ kan juga kalau jadi dosen kan sebenarnya bukan tentang diri kita sendiri kan Bu Rizky, tapi tentang bagaimana kita memahami mahasiswa kita, sebenarnya karakteristiknya seperti apa. Dan menurut saya saat itu di usia yang sangat muda saya punya privilege untuk punya kesempatan gitu berinteraksi sama mahasiswa yang juga mahasiswa Unpad. Baik, Bu Lia bisa ini nggak ceritakan dikit kira-kira dulu selama kuliah nih, entah itu waktu S1 atau waktu S2, dapat beasiswa apa aja tuh? Karena juga saya dengar-dengar dari beberapa dosen lain juga Bu Lia ini prestasinya kan luar biasa dan juga dapat beberapa beasiswa. Bisa diceritain dikit nggak Bu Lia? Jadi saya waktu S1 itu saya dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi beasiswa Genbi, terus lalu proses seleksinya juga lumayan panjang. Jadi kayak diseleksi dulu di jurusan, terus diseleksi lagi di tingkat universitas, habis itu diseleksi lagi dari pihak Bank Indonesianya langsung. Jadi waktu itu kita pergi ke Bank Indonesia Sulawesi Tengah untuk diwawancarai langsung oleh pimpinan yang ada di Bank Indonesia. Terus alhamdulillah saat itu saya jadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, terus waktu S2 ini sebenarnya beasiswa yang saya dapatkan yang tidak disangka-sangka datangnya, karena bukan sesuatu yang kalau BI kan kita expect kan Kak, jadi Bu Rizky, jadi kayak saya pengen dapat beasiswa ini nih, pembukaan pendaftarannya tanggal sekian, syaratnya ini saja, terus kita udah berkompetisi mempersiapkan diri kita untuk dapat beasiswa itu. Nah, waktu S2 secara tidak disangka-sangka dan secara beruntung saya dapat potongan UKT sebanyak 50% dari pihak kami. Nah, sebenarnya di Unpad itu potongan UKT 50% itu hanya diberikan kepada dosen-dosen atau karyawan Unpad yang juga melanjutkan kuliah di Unpad. Nah, tapi alasan kenapa waktu itu saya dikasih beasiswa
Jadi beasiswa itu sebenarnya adalah reward buat saya karena waktu saya S2, saya itu menjadi salah satu coach untuk tim debat bahasa Inggrisnya Universitas Tadulako di kompetisi NUDC, National University Debating Championship. Jadi itu kompetisi yang diadakan oleh Puspresnas, Kemendikbud. Saat itu tim Universitas Tadulako berhasil jadi second runner up, terus juga jadi perwakilan official representative-nya Indonesia untuk di debat bahasa Inggris tingkat dunia saat itu. Jadi karena keberhasilan itulah maka saya dan salah satu rekan saya juga yang saat itu ikut melatih dan juga mahasiswa S2 di Unpad, jadi kita diberikan reward. Oke. Aduh, saya gemes jadinya ini. Baik, setelah lulus S2 itu kan berarti tadi lulusnya 2022 ya? Ya. Setelah itu bisa diceritakan nggak perjalanan mulai meniti karirnya itu dari mana? Sibuknya apa aja setelah 2022 itu? Setelah 2000, itu kan saya lulus 2022 bulan Juni, kalau nggak salah ya, bulan Juni. Tapi saya wisudanya bulan Agustus, jadi saya punya ijazahnya itu ada gap waktunya. Nah, jadi sebenarnya Bu Rizky saya tuh bahkan dari lulus SMA tahun 2016, saya itu sebenarnya sudah banyak kerja part time. Nah, terus saya tuh kerja part time-nya adalah ngajar kursus. Ya, jadi ngajar kursus, terus melatih debat bahasa Inggris. Terus saya tuh sebenarnya mungkin waktu yang saya habiskan untuk mengajar bahasa Inggris itu tuh sebenarnya lebih lama daripada saya mengajar yang related to manajemen. Jadi saya tuh mengajar manajemen nanti betul-betul setelah saya lulus S2. Tapi dari saya S1, semester 1 saya sudah tidak henti-hentinya mengajar kursus bahasa Inggris, terus privat sama melatih debat. Jadi melatih debat di SMA-SMA yang ada di Kota Palu, terus juga melatih debat di Universitas Tadulako. Nah, saat itu waktu saya lulus, itu tuh saya langsung cari kerja. Dalam pikiran saya adalah, kan saya lumayan bagus ya gitu, kayak track recordnya kuliah, masa sih saya tidak bisa langsung diterima gitu sama kampus-kampus yang ada di Kota Palu atau di Universitas Tadulako misalnya gitu. Kebetulan saya alumni. Nah, kurang beruntungnya saya saat itu waktu saya lulus, kebetulan di Unpad itu lagi ada pemberhentian sementara untuk penerimaan dosen BLU. Jadi sementara dihentikan dulu rekrutmen dosen BLU-nya. Terus juga di universitas swasta itu lumayan susah pokoknya masuknya karena rekrutmennya juga kurang transparan saat itu gitu. Jadi lumayan susah dimasuki gitu. Kita nggak tahu pintunya nih mau masuk di mana. Saat itu juga saya daftar di UIN yang ada di Palu kan buat mengajar manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Islam di situ. Terus berbulan-bulan saya ingat sekali saya itu daftar di UIN akhir tahun. Harapannya adalah akhir tahun 2022. Harapannya adalah ketika saya mendaftar di situ saya akan diterima untuk mengajar di semester selanjutnya gitu di bulan Januari Februari. Nah, ternyata tidak ada panggilan sama sekali gitu. Tidak ada konfirmasi, tidak ada panggilan apa-apa. Nah, di situ sebenarnya saya lumayan demot nih Bu Rizky karena waduh sudah capek-capek kuliah, sudah IPK-nya dibagus-bagusin gitu, pengalaman mengajarnya lumayan lah gitu, walaupun bukan mengajar mahasiswa tapi setidaknya punya pengalaman mengajar. Nah, situ saya demot sekali sebenarnya tahun 2023. Nah, secara tidak sengaja saya itu lagi browsing di internet, terus waktu itu saya ketemu pengumuman untuk penerimaan tutor online di UT. Nah, bahkan kalau Bu Rizky tahu, waktu itu saya karena secara tidak sengaja, pokoknya saya hanya dosen karir, pokoknya begitu-begitu semua saja yang saya search secara tidak sengaja, akhirnya saya ketemu di pengumuman itu. Nah, bahkan saya tuh daftarnya di perpanjangan waktu gelombang kedua di tahun itu, jadi yang betul-betul sudah ujung-ujungnya sekali saya daftar. Nah, di situ juga saya lumayan pesimis, karena waktu daftar tuh
disuruh input kayak ada NIDN-nya atau tidak, terus NIP-nya ada atau tidak, kayak home base universitas mengajarnya ada atau tidak. Jadi pokoknya di situ semuanya saya kosong-kosongin saja semua data-data yang berhubungan dengan apakah kamu sudah jadi dosen atau belum. Pokoknya ya sudah, saya usaha saja, saya masukkan semua pengalaman mengajar saya pengalaman mengajar apa atau begitu, terus profil saya selama kuliah saya ngapain aja gitu selama kuliah. Ternyata saya lulus di situ. Jadi tutor untuk program Tuton di Universitas Terbuka. Nah, jadi setelah diterima itu pokoknya 2023 saya kalau nggak salah mulainya itu sekitar bulan April kalau nggak salah. Jadi Tuton UT di tahun 2023. Nah, jadi selama itu pokoknya saya ngajar itu saja, terus ngajar Tuton UT, terus ngajar privat, masih ngajar privat, ngelatih debat, ya itu saja. Sampai keluarga saya tuh pada bertanya-tanya, kamu tuh sebenarnya kerja apa sih, maksudnya kerja di mana gitu, kayak masih sudah S2 belum kerja. Nah terus kan lumayan susah ya jelasin ke tante-tante kita kayak ini pekerjaan saya banyak loh, maksudnya kayak freelancing, remote gitu. Ya saya sibuk gitu, kayak saya punya banyak pekerjaan. Terus saat itu juga saya lumayan sering terima translate jurnal, translate dokumen-dokumen, terus translate transkrip wawancara kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan saya lumayan banyak, tapi tidak kelihatan saja dan tidak diakui di mata tante-tante itu kayak gitu. Nah, terus tahun 2023 itu muncullah pengumuman CPNS dosen. Iya betul. Nah, terus CPNS dosen, pokoknya di situ setiap hari kan Kemendikbud tuh lumayan yang paling akhir-akhir kan ya, yang pastinya. Pokoknya setiap hari itu kerjaan saya hanya berdoa, ya Allah semoga tahun ini di Unpad itu ada formasi manajemen gitu S1. Karena tahun 2021 itu formasinya hanya satu gitu. Jadi pokoknya saya memantapkan diri, pokoknya apapun yang terjadi ya satu gitu. Pokoknya selama masih ada formasinya, masih ada kesempatan buat saya untuk bersaing. Jadi terus syukurnya kemarin formasinya lumayan banyak di situ. Pokoknya ya sudah, saya betul-betul fokus menggerakkan semua usaha saya untuk belajar. Karena di situ pokoknya saya yang sudah sangat desperate, Bu Rizky, yang saya pikirnya yang kayak ya sudah, kalau misalnya saya gagal nih CPNS ini, saya nggak tahu tahun depan kan bakal ada formasinya lagi atau tidak, atau bagaimana gitu. Terus saya ini sudah lumayan, maksudnya perasaan tidak bekerja di institusi formal gitu kan sudah lumayan lama gitu. Jadi kayak berasa juga pressure-nya ke saya untuk masuk bekerja secara formal gitu. Ya sudah, jadi alhamdulillah kemarin pas tes CPNS berhasil lulus gitu. Jadi sekarang sama-sama Bu Rizky jadi dosen CPNS di manajemen Unpad. Itu menarik sekali ya Bu Lia. Jadi kalau kita pakai peribahasa nih, hilang harapan dosen BLU, terbitlah ASN dosen gitu. Nah, betul. Dan fun fact-nya kita dulu ternyata kita berjuangnya bersama-sama ya. Kita dulu dari 68 kalau nggak salah ya, 68 peserta ya yang untuk masuk CPNS itu, dan kita ada 6 diantaranya termasuk kita berdua gitu ya. Kita bertemu di sini. Gitu. Dapat kita lihat bahwa rezeki Allah itu kan luas ya. Ternyata ya ada aja Allah akan kasih jalan ke kita kalau udah rezekinya gitu. Kira-kira tantangan terbesar menurut Bu Lia kalau menjadi seorang pengajar, kan Bu Lia dari awal dulu sudah mengajar ya walaupun di institusi yang informal gitu. Saat ini kan di institusi yang formal. Kira-kira ada tantangannya apa aja Bu Lia? Tantangannya kalau sebelumnya kan saya ngajarnya di institusi yang informal di mana saya tuh punya kuasa yang besar untuk mengatur waktu mengajar, saya mau jadi pengajar yang seperti apa, kemudian juga apa yang diajarkan itu sangat bergantung pada siapa yang diajarkan gitu, karena kebetulan juga privat, jadi sangat beda-beda gitu, jadi kebebasannya lumayan besar di situ. Nah, ketika saya jadi dosen, mungkin 2 bulan ini, tantangan yang saya rasakan itu sebenarnya ada 2, Bu Rizky. Dan lumayan bikin saya overthinking juga sampai sekarang gitu. Jadi 2 secara internal, secara pribadi saya, juga secara
eksternal, lingkungan dan sistem tempat kita mengajar sekarang. Nah, kalau secara internal, sebenarnya menurut saya itu tantangan yang lebih besar dari tantangan eksternal itu. Karena kalau dari tantangan internal, saya sampai sekarang lumayan masih bertanya-tanya tentang saya itu sebenarnya pengen jadi dosen yang seperti apa gitu. Saya pengen dilihat oleh mahasiswa saya sebagai dosen yang bagaimana gitu. Terus idealisme saya itu seperti apa dan bagaimana cara saya mempertahankan idealisme saya yang saya punya di awal mengajar ini sampai nanti saya pensiun mengajar jadi dosen gitu. Saya nggak mau jadi dosen yang kehilangan idealisme saya karena terpengaruh dengan lingkungan saya gitu. Jadi sampai sekarang sebenarnya saya masih bertanya-tanya gitu, kayak saya nih cita-citanya pengen jadi dosen yang seperti apa secara pribadi ya Bu. Maksudnya iya secara pribadi dosen seperti apa, baik itu secara keilmuan saya, pengalaman mengajar saya, maupun juga secara personality saya gitu terhadap terhadap mahasiswa saya kayak gitu. Terus secara eksternal menurut saya yang paling jadi tantangan adalah tentang budaya akademik sih Bu, budaya akademik dan atmosfer akademik yang ada di tempat kita mengajar. Nah, jadi maksudnya seberapa antusiasnya saya, seberapa bersemangatnya saya, dan seberapa tinggi cita-cita yang ingin saya tanamkan buat mahasiswa saya, tapi kalau misalnya budayanya tidak mendukung itu, atmosfer akademiknya kurang mendukung, ya susah juga gitu. It's a lonely fight juga buat saya untuk melakukan ini gitu. Jadi menurut saya dua hal itu sih Bu. Jadi kayak juga untuk menemukan titik tengah antara idealisme saya dan secara realistis lingkungannya bagaimana, itu masih struggle yang terbesar buat saya. Oke, baik. Ini juga sedikit cerita ya, saya dulu begitu masuk ke dunia, saya dulu basicnya kan praktisi, begitu masuk ke dunia pendidikan, saya jadi dosen, itu banyak teman-teman saya dulu yang dosen, saya tuh bilang kayak gini, nanti harus turunkan idealisme gitu, karena ketika idealisme kita jauh dari real yang terjadi gitu, rasanya juga akan mengurangi semangat kita sebagai dosen kayak gitu. Ya menarik sekali ya ceritanya Bu Lia. Sekarang nih kita masuk ke ini nih, ke tema tentang tips-tips untuk mahasiswa. Kira-kira menurut Bu Lia sendiri, apa sih keterampilan atau kemampuan yang penting nih dimiliki untuk lulusan manajemen di era-era saat ini ya? Sekarang udah masuk era 5.0 ya kalau nggak salah ya. Kira-kira apa Bu Lia? Kalau menurut saya Bu ya, yang saya sependek pengalaman saya dan juga sependek pengetahuan saya, observasi saya tentang mahasiswa manajemen dan juga dunia kerja yang akan dimasuki lulusan manajemen itu seperti apa. Menurut saya tuh sebenarnya skill yang paling penting adalah kemampuan beradaptasi sih Bu Rizky. Kemampuan beradaptasi, karena di bidang keilmuan kita ini kan bukan keilmuan yang kaku gitu kan Bu. Jadi setiap ada perubahan apapun sekecil itu yang ada di masyarakat kita, baik secara budaya, terus kayak perkembangan teknologi, pergeseran generasi, semuanya itu sekecil apapun pergeserannya akan sangat berpengaruh pada pekerjaan kita. Karena kita kalau misalnya di manajemen kan kita sederhananya kita bukan hanya, kalau orang-orang kan pikirnya kayak manager, memanage orang gitu kan, tapi sebenarnya bukan hanya memanage orang, tapi kayak cara kita untuk, sebenarnya menurut saya, kebetulan saya marketing adalah yang paling dasar, kita mau create value ini value yang kita mau tawarkan ke masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita meng-create value adalah kita harus menyesuaikan dulu nih masyarakatnya kita seperti apa, keinginannya mereka bagaimana, perilakunya seperti apa. Dan untuk memahami hal-hal tersebut, ya kita harus bisa adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat kita. Nah,
Tapi kalau kita mau breakdown nih kan, maksudnya kemampuan beradaptasi itu juga lumayan general ya Bu Rizky, yang kayak beradaptasi dalam hal apa gitu, beradaptasi dalam hal bersosialisasi kah, masuk ke pekerjaan baru atau bagaimana. Tapi kalau menurut saya sebenarnya adaptif dalam hal kita tuh punya sensibilitas yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat-masyarakat lain untuk menyadari sebenarnya perubahan-perubahan apa yang terjadi di masyarakat kita, dan untuk memahami hal-hal yang terjadi di masyarakat kita tuh sebenarnya apa-apa saja sih. Jadi kan kalau kita belajar di manajemen, kita sebenarnya bukan hanya belajar tentang keilmuan kita, tapi kita juga belajar tentang masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Karena segala hal, menurut saya ya Bu Rizky, segala hal apapun itu yang terjadi itu akan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan kita gitu. Jadi adaptif dalam hal kita punya sensibilitas yang tinggi terhadap hal-hal yang terjadi, dan kita harus lebih di depan gitu pemahaman kita atas perubahan-perubahan ini dibanding masyarakat-masyarakat lain yang ada pada umumnya gitu, yang tidak bergelut di bidang kita. Terus juga kenapa menurut saya ini penting, karena kan kalau misalnya kita lulusan manajemen, sebenarnya skillnya tuh lumayan generalis ya Bu Rizky. Beda dengan kalau misalnya kita jadi dokter, atau kayak jadi perawat, jadi guru pendidikan tertentu misalnya. Terus juga kalau kita lihat di corporate, sebenarnya saingan kita tuh juga bukan hanya orang-orang yang lulus di jurusan manajemen, tapi saingan kita bahkan kayak orang yang lulus bidang teknik, terus bidang hukum, yang kayak gitu-gitu. Terus jadi menurut saya adalah skill yang paling penting yaitu bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa fluid gitu, bergerak, bernavigasi di hidup ini bagaimana. Oke. Nah, menurut Bu Lia sendiri, apa sih pentingnya relationship atau networking selama kuliah, selama menjadi mahasiswa? Selama menjadi mahasiswa, ini kita kan point of view-nya sekarang sudah bukan jadi mahasiswa ya Bu Rizky, jadi kayak kita punya keuntungan untuk melihat apa yang terjadi sebelum itu gitu. Karena kalau saya perhatikan anak-anak sekarang tuh lumayan masih belum paham gitu, kayak kenapa kita harus networking, benefitnya apa, karena mungkin mereka belum merasakan. Kalau kuliah ya sudah kuliah-kuliah aja gitu, nggak banyak hal yang dilakukan dan berhubungan dengan orang lain. Tapi setelah ini saya merasa benefitnya tuh kadang di luar prediksi gitu Bu Rizky, yang kayak kita tiba-tiba butuh apa, misalnya kayak sekarang aja gini Bu Rizky, kayak mau buat podcast Career Talk, benefitnya adalah kalau Bu Rizky punya jaringan orang yang sesuai dengan apa yang Bu Rizky butuhkan gitu, butuh inspiring alumni, ya Bu Rizky punya teman gitu, punya teman yang saat kuliah menurut Bu Rizky adalah orang yang sangat inspiring dan bisa jadi speakernya Bu Rizky. Maksudnya ya sesederhana itu kayak tiba-tiba kita nggak tahu nih kita mau, atau misalnya kita butuh kerjasama dengan dinas apa gitu. Oh ternyata kita punya teman yang kerja di situ gitu. Akhirnya bisa lebih mudah. Maksudnya sesederhana itu saja. Kemarin juga waktu jurusanku buat kegiatan, dia butuh speaker yang kurang lebih sama dengan seperti ini. Jadi kayak kita pingin mahasiswa yang saat kuliahnya tuh berprestasi. Nah, jadinya karena saya memiliki relasi yang baik gitu dengan circle-circle, maksudnya saya waktu kuliah pilih circle yang tepat gitu, istilah kalau anak-anak sekarang gitu. Circle-nya bukan yang nongki-nongki di kafe atau mabar gitu. Maksudnya jadinya karena saya berteman dengan mereka, saya kenal mereka orang yang seperti apa, ya saya bisa dengan mudah gitu kayak menghubungi mereka. Mereka juga dengan mudah menerima panggilan saya, karena ya mutualisme juga, ketika mereka membutuhkan sesuatu, ada sesuatu gitu yang bisa saya tawarkan ke teman saya untuk bisa membantu mereka juga. Jadi seperti itu sih Bu, kayak kadang kita tuh tidak expect gitu, ada-ada saja yang bisa diberikan sama orang-orang ini ke kita, baik secara profesional maupun secara pribadi ya Bu. Baik, oke. Aduh, luar biasa Bu Lia ya. Nah, kita ini lahir sebagai Gen Z ya. Kalau saya ini kan milenial deket-deketnya ke Gen Z gitu ya, karena 93 ya sudah mulai mendekati ke Gen Z gitu. Kita banyak istilah yang anak-anak sekarang biasanya bilangnya work-life balance gitu.
Nah, gimana sih menurut pandangan Bu Lia tentang cara mengatur waktu antara pekerjaannya oke, kehidupan pribadinya juga oke? Menurut pengalaman Bu Lia gimana? Kalau pengalaman saya nih, Bu Rizky, sejujurnya menurut saya tuh saya masih belum punya work-life balance. Masih work-life balance yang kita idam-idamkan gitu. Maksudnya portrayal orang-orang kayak work-life balance tuh harus yang kayak kerja tapi uang dari pekerjaan kita itu bisa dipakai untuk liburan ke Eropa misalnya ketika kita mau liburan, atau buat pilates misalnya, buat olahraga-olahraga mahal lain kayak gitu. Menurut saya sebenarnya saya ada di poin yang saya belum achieve itu ya Bu. Tapi sebenarnya nih kalau menurut saya pendapatan menurut, karena kita bicara pendapatan jadi pikirnya duit terus. Menurut saya pribadi sebenarnya work life balance itu juga ada fase-fasenya gitu kan. Kalau kayak di manajemen kita belajar product life cycle, di mana kalau misalnya awal-awal ya input tuh memang lebih besar daripada output gitu. Kita tuh masih di tahap awal, masih di tahap kita harus memberikan yang lebih banyak dibanding apa yang kita dapatkan gitu. Jadi karena saya merasa saat ini saya masih di tahap meniti karir ya Bu. Maksudnya kalau di dosen juga kita nih kastanya masih yang paling bawah ya Bu Rizky. Maksudnya masih mengidam-idamkan hidup sebagai guru besar yang dapat yang duduk-duduk gitu, kayak duduk-duduk tapi sudah memetik hasil dari kerja kerasnya selama berpuluh-puluh tahun jadi dosen gitu. Karena kita masih awal meniti karir, menurut saya memang yang paling tepat adalah bukan secara tidak ideal mengidam-idamkan work-life balance seperti orang-orang di sosial media itu gitu. Maksudnya memang sekarang saatnya kita untuk lebih menghabiskan banyak waktu ke porsi untuk bekerja sebenarnya, untuk bekerja, membangun fondasi pekerjaan kita. Mungkin nanti kalau misalnya pekerjaan saya sudah di karir ini lebih established, barulah saat saya bisa memikirkan tentang keseimbangan work-life balance tadi itu. Nah, tapi sebenarnya juga kan tidak mungkin ya saya 24 jam kerja gitu. Maksudnya saya juga masih banyak drakor-drakornya, masih banyak dracin-dracinnya kayak gitu. Tapi kalau saya sih Bu Rizky, maksudnya saya ini karena saya mungkin dari muda jiwanya rebel, tapi saya tipe orang yang saya tidak mau hidup saya tuh bergantung pada standar-standar sosial itu. Jadi kayak kalau orang-orang pada work life balance gitu, harus kayak kalau weekend nggak boleh kerja gitu ya. Saya kalau ada pekerjaan weekend ya saya kerja gitu. Tapi kalau misalnya weekday pekerjaannya sudah selesai ya saya nonton dracin, nonton drakor gitu. Pokoknya setidaknya work life balance buat saya adalah melaksanakan semua tanggung jawab yang harus saya laksanakan, tapi di satu sisi saya tidak stres juga dengan apa yang saya lakukan gitu. Nah, waktu itu, ini maaf ya Bu, saya banyak TMI-nya. Tapi waktu itu saya pernah ikut seminar mahasiswa berprestasi di FEB UI. Jadi waktu itu saya masih SMA, terus saya ikut lomba di FEB UI, terus mereka buat talk show dengan mahasiswa berprestasinya. Terus ada anak SMA nih yang tanya seperti itu ke kakak yang berprestasi. Dia bilang kayak, bagaimana sih kakak bisa menyeimbangkan semuanya, kayak kehidupan pribadinya, bisa berprestasi, IPK-nya bagus, organisasi, bla bla bla. Terus mahasiswa saat itu dia bilang kalau misalnya hidup kita ini kan prinsipnya waktu hanya 24 jam ya. Atau kayak dia mengumpamakan seperti segitiga. Jadi waktunya itu dia bagi segitiga, satunya itu untuk waktu pribadinya, satunya untuk kegiatan luar kelas, satu sisinya lagi untuk kegiatannya dalam kelas. Terus dia bilang segitiga itu kan tidak harus segitiga sama sisi ya, maksudnya tidak harus tidak harus segitiga sama sisi, semua 24 jam waktunya kita bagi secara rata gitu. Tergantung kamu mau segitiganya ini bentuknya apa gitu, mana sisi yang lebih panjang, mana waktu yang kamu mau allocate lebih banyak. Apakah kalau misalnya kamu mau lebih banyak santai-santainya ya terserah kamu gitu, berarti konsekuensinya adalah waktu kamu
sisi untuk kegiatan dalam kelas dan kegiatan luar kelas kamu itu akan lebih sedikit. Tapi kalau misalnya kamu mau mengorbankan istirahat kamu untuk sisi duanya lagi, kamu mau maksimalkan kegiatan luar kelas atau dalam kelas kamu, ya bisa-bisa saja sebenarnya. Jadi sebenarnya itu sih menurut saya yang yang saya terima gitu, penjelasan tentang work-life balance-nya sampai sekarang gitu. Balance tuh sebenarnya bukan harus 50-50, tapi kadang bisa 70-30, bisa 60-40, bisa 80-20, atau bisa kayak 50-50 sometimes gitu. Jadi tergantung aja sih, yang penting intinya adalah tanggung jawab itu terlaksana. Menurut saya kayak gitu sih, Bu. Konsep saya tentang work-life balance ya, Bu Rizky. Ini juga ternyata bisa jadi insight buat saya ya. Saya juga masih meraba-raba work-life balance yang ideal itu seperti apa gitu sebenarnya. Lalu kira-kira ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan atau praktik baik dalam hidup Bu Lia yang kira-kira itu bisa tuh dicontoh sama teman-teman mahasiswa yang baru akan mau lulus dan sedang mencari pekerjaan nih? Kira-kira ada nggak Bu Lia? Kebiasaan baik menurut saya yang sangat berkontribusi ya Kak ke perkembangan karirnya mereka seperti apa, dan juga keberlangsungan karirnya sebenarnya. Menurut saya itu soal cara kita berpikir, critical thinking tadi, karena sebenarnya critical thinking ini juga berpengaruh pada kemampuan kita beradaptasi tadi di dunia kerja, di perkembangan perubahan zaman ini. Nah, soal critical thinking, saya juga lumayan sering ditanya gitu, kayak sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk jadi orang yang kritis gitu, cara kita berpikir kritis. Menurut saya ini itu sesuatu yang bisa kita biasakan dengan cara kita, bagaimana kita mengkonsumsi informasi dan juga informasi apa yang kita konsumsi. Nah, jadi dari SMA kebetulan saya ikut lomba debat bahasa Inggris. Nah, jadi di debat bahasa Inggris itu kan sebenarnya topiknya sangat banyak, terus banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita belum pahami sebagai anak SMA gitu. Jadi kayak kita bicara soal geopolitics, kita bicara soal trade war, kita bicara soal international disputes, misalnya hal-hal yang seperti itu. Nah, maknanya dari situ apa? Maknanya adalah di situ saya memaksa diri saya untuk mengkonsumsi informasi yang mungkin selama ini tidak pernah saya punya interest untuk konsumsi informasi tersebut. Jadi sebenarnya waktu itu saya sangat kecil bubble informasi yang saya konsumsi gitu. Jadi mungkin sesederhana anak-anak sekarang itu kalau misalnya mereka suka artis A misalnya, atau misalnya sesederhana kayak orang-orang yang sebelumnya benci drama Korea gitu, benci drama Korea, tapi mereka tuh benci drama Korea bukan karena mereka sudah nonton drama Koreanya terus mereka nggak suka, tapi sebenarnya sederhana mereka tuh belum pernah nonton drama Korea, jadi mereka belum mengerti sebenarnya drama Korea tuh serunya di mana, keunggulannya seperti apa, kenikmatan nonton drama Korea itu di mana. Terus ternyata ketika mereka nonton, ternyata drama Korea bagus gitu, kayak bukan seperti stereotip yang mereka pikirkan gitu. Nah, itu tuh juga diimplementasikan ke informasi-informasi lain kayak gitu. Mungkin selama ini kayak kita tidak pernah mengkonsumsi informasi-informasi tentang politik misalnya, atau kita tidak pernah mengkonsumsi informasi-informasi tentang ekonomi dunia misalnya, atau hal-hal yang serius-serius seperti itu, atau mungkin hal-hal sederhana tapi kita mengkonsumsi informasinya hanya dari satu perspektif tertentu. Nah, menurut saya kebiasaan yang perlu kita lakukan adalah kebiasaan untuk membuka diri, mengkonsumsi informasi sebanyak mungkin kayak tentang topik apapun itu dan dari perspektif manapun. Karena ketika kita mau mengkritisi sesuatu, mengetahui sesuatu itu benar atau salah, ya kita harus punya banyak referensi dulu nih dari informasinya dari perspektif-perspektif yang berbeda. Jadi menurut saya dari kebiasaan untuk mengkonsumsi banyak informasi dari sumber-sumber yang berbeda, itu tuh sebenarnya kebiasaan yang dapat membangun cara berpikir kita untuk bisa lebih kritis, lebih terbuka, dan lebih progresif. Yang juga menurut saya ini tidak perlu kita perdebatkan apakah bermanfaat atau tidak ketika kita nantinya bekerja. Menurut saya itu sih Bu yang kebiasaan, mungkin yang kebiasaan baik yang saya lakukan yang bisa dicontoh oleh teman-teman mahasiswa. Betul, sedikit cerita juga, hal ini juga saya terapkan ya ke semua mahasiswa saya. Jadi tiap minggu itu saya selalu minta mahasiswa untuk memberikan isu-isu terkini nih, entah itu masalah keuangan, masalah perekonomian Indonesia, atau kestabilitasan ekonomi secara nasional dan internasional gitu. Tiap minggu saya selalu minta mahasiswa cari itu biar
ada kebiasaan dari mereka baca-baca surat kabar online tentang ekonomi seperti itu ya. Mungkin itu juga praktik yang menurut saya sangat baik sekali. Kita biar walaupun kita kayak kerjanya belajar pakai textbooks yang dari beberapa tahun lalu gitu, tapi kita juga harus tetap update dengan berita-berita saat ini kayak gitu ya Bu. Karena Bu Rizky mungkin pasti mengalami ya Bu, kayak kemampuan literasi mahasiswa kita secara umum itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka memahami dan mengembangkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jurusan mereka. Apalagi sekarang kan ini ya, AI gitu, ChatGPT atau AI lain itu kan merajalela ya. Banyak mahasiswa yang kadang-kadang menurut saya ketika mereka mengerjakan tugas, memberikan pertanyaan, memberikan pendapat itu by ChatGPT gitu. Padahal mereka sendiri sebenarnya nggak paham atas pertanyaan yang mereka berikan. Jadi makanya saya minta untuk mahasiswa untuk lebih banyak membaca redaksi-redaksi tentang ekonomi dan sebagainya gitu. Yang tentunya itu dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kalau Bu Lia ini kan sekarang berarti posisinya adalah alumni yang sangat terhubung dengan alma maternya ya, yang bahkan sekarang berkontribusi mungkin hingga sampai pensiun ya ke Universitas Tadulako gitu. Kira-kira menurut Bu Lia nih, untuk alumni-alumni lain gimana sih alumni ini bisa membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang baru akan lulus atau akan sedang mencari pekerjaan untuk sukses nantinya di dunia kerja? Menurut saya Bu, sebenarnya alumni ini perannya bisa sangat besar untuk membantu adik-adiknya. Kalau benimnya di ketika mereka lulus dan masuk dunia kerja. Karena kalau misalnya masuk dunia kerja, kan salah satu cara untuk kita bisa lebih mudah dalam proses rekrutmen itu adalah kalau misalnya ada referral. Jadi ada yang merekomendasikan kita gitu. Menurut saya sebenarnya alumni-alumni ini punya peran yang sangat besar untuk bisa memberikan rekomendasi junior mereka yang ada di universitas untuk bisa masuk di tempat mereka kerja. Menurut saya itu yang pertama, bisa sangat besar perannya. Terus juga kedua, menurut saya sebenarnya alumni ini perannya tuh sebenarnya bisa jadi mentor buat junior-juniornya mereka untuk masuk dalam dunia kerja. Bisa bisa jadi mentor secara general, mulai dari kayak latihan wawancara, atau cara untuk membuat CV yang baik itu seperti apa, atau juga menjadi mentor sesederhana untuk memberikan penjelasan kepada juniornya ini exposure tentang pekerjaan yang akan mereka hadapi itu sebenarnya seperti apa, karena banyak juga masalah ketika mahasiswa ini atau lulusan masuk ke satu pekerjaan tapi dia tidak mengerti nih perusahaannya ini perusahaan yang seperti apa, pekerjaan yang akan dia lakukan ini apa, karena kan job description yang ada di LinkedIn misalnya itu tidak bisa memberikan gambaran penuh tentang apa yang akan mereka hadapi. Mungkin sesederhana itu. Terus juga bisa misalnya nih saya atau mungkin kita Bu Rizky, kayak kita lulus CPNS dosen, kemudian ada junior kita yang juga mau mendaftar CPNS dosen. Itu kan kita bisa mentoring mereka ketika kita kemarin wawancara, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan. Sebenarnya interviewer kita itu mencari dosen yang seperti apa. Kemudian waktu kita micro teaching juga, misalnya kayak kita bisa kasih mereka tips-tips nih, misalnya kayak untuk buat presentasi yang appealing ke pengujinya kita itu bagaimana. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain gitu, karena apa yang kita sudah hadapi ya kita yang paling bisa gitu memberikan informasi yang akurat kepada junior-junior kita untuk meniti karir yang sama dengan kita. Jadi menurut saya penting sekali sih Bu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya Bu Lia. Kira-kira ada nggak moto yang bisa Ibu Lia bagi untuk kita semua yang penonton, atau quote of the day deh? Kira. Quote of the day. Cari. Ini kalau misalnya quote of the day, sebenarnya ini bukan quote saya, tapi ini sesuatu yang didoktrin sama bapak saya dari saya masih SD. Itu saya nggak ingat kelas berapa, tapi yang jelas saya tuh masih SD, masih sangat kecil. Bapak saya juga saat itu baca di majalah Islam gitu. Kata-kata satu orang ulama, bapak itu katanya adalah kebiasaan belum tentu baik, tapi kebaikan harus dibiasakan. Nah, itu tuh
dari saya masih kecil sampai sekarang itu selalu yang saya ingat dan selalu diingatkan sama bapak saya. Itu kebiasaan belum tentu baik. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, sebenarnya kan kebiasaan ngedrakor sampai 8 jam sehari gitu kan kurang baik gitu, atau kayak kebiasaan nonton TikTok berjam-jam, kebiasaan ngomongin orang gitu kan, itu belum tentu baik. Tapi apa yang kita lakukan adalah membiasakan kebaikan gitu. Jadi kayak kita membaca sesuatu yang bermanfaat, bertutur kata yang baik gitu, kayak ramah kepada orang lain, itu bisa kita biasakan. Sebenarnya begitu juga dengan Latsar ini kan tujuannya adalah habituasi nilai ya Bu Rizky. Maksudnya kayak kita mau dibiasakan untuk melakukan nilai-nilai berakhlak ini untuk bisa diinternalisasi ke diri kita gitu. Jadi semua yang kita biasakan itu harus sesuatu yang baik supaya kebaikan itu bisa terinternalisasi di dalam diri kita. Itu sih Bu Rizky menurut saya yang jadi quote atau fondasi yang dari saya masih sangat kecil sampai sekarang masih selalu saya ingatkan ke diri saya. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi saya memang juga punya kebiasaan untuk memberikan quote di akhir dari saya tiap mengajar di kelas. Sebenarnya lebih untuk ini ya, memberikan semangat atau sedikit colekan lah kepada misalnya mahasiswa-mahasiswa yang semangatnya lagi turun seperti itu. Baik, mungkin ini saja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Bu Lia atas cerita hari ini yang luar biasa sekali. Saya yakin juga pasti nanti pendengar akan merasa terinspirasi gitu ya dari pengalaman-pengalaman yang Bu Lia ceritakan tadi ya, mulai dari bagaimana perjalanan akademiknya hingga pencapaian karir dan prestasi-prestasi selama berkuliah gitu ya. Dan untuk para pendengar, ini adalah akhir dari episode perdana kita Inspiring Alumni. Saya berharap percakapan hari ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, dan semoga nanti setelah Latsar mungkin kita akan bertemu di episode selanjutnya ya. Khususnya buat teman-teman yang sedang merencanakan karirnya, silakan, kita banyak memberikan program-program soft skill dan sebagainya. Dan informasi-informasi penting nanti kita akan share di grup. Kita punya grup khusus ya Bu untuk pengembangan karir mahasiswa gitu. Baik, dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky.